Iya, kita kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah, pemirsa, kita sekarang ngobrol-ngobrol lagi sama Wulan nih. Wulan kan ini anak pertama dan kamu waktu itu lagi sibuk-sibuknya nyanyi, ibaratnya kayak gitu ya. Sampai bulan ke-8 aja kamu masih 8 bulan setengah 8 bulan setengah masih nyanyi gitu kan. Nah, waktu hamil anak pertama, pengalamannya kayak gimana? Kan namanya pertama hamil kan pasti ada rasa gimana gitu ya. Iya, yang pasti kan deg-degan, terus juga nanti ngelahirinnya gimana, aduh tarik nafasnya gimana kayak gitu. Jadi waktu dan aku tuh memang lumayan agak lama, 12 jam. 12 jam. 12 jam. Jadi nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu-gitu karena mules sama mau mules. Dan aku tuh ngelahirannya tuh jam 6 pagi gitu. Jadi berarti itu udah jam 6 sore ya? Iya, 12 jam ya. Jam 7-an lah, jam 7 Wow. udah mulai lumayan agak mulus-mulus lah gitu. Ada ini nggak bantuan-bantuan apa, induksi atau apa gitu? Ya itu pas pembukaan 8 baru dikasih bantuan induksi. Aduh, Kan awalnya kan ngedon, mungkin udah dokternya juga udah ngelihat kecapean gitu kan. Akhirnya ya udah induksi aja, induksi. Ketubannya juga dipecahin gitu. Dipecahin sendiri sama dokternya. Terus aku nggak tahu reaksi induksi itu seperti apa. Aku udah baru mau narik nafas, mau nafas lah dengan ngatur nafas gitu. Ternyata langsung kayak kedorong sendiri gitu. Ya, ini kenapa ini kok dorong sendiri gitu. perutnya nggak kekontrol, perutnya nggak Ini kontrol. kenapa ini apa yang mau keluar gitu sampai aneh. Sampai akhirnya bisa Akhirnya 12 jam itu ya. 12 jam itu alhamdulillah jam 6 pagi tepat aku lahiran. Wah, perjuangan ibu ya. Terasa deh akhirnya perjuangan ibu itu. Terasa jadi seorang ibu. Tapi ada yang menarik, Kak. Apa tuh? Jadi pas lahiran itu kan sekitar 10 menit apa pengen ini pipis. Setelah atau sebelumnya? Setelah lahiran pengen pipis. Terus habis itu kata dokternya, ya udah ambil kursi roda dulu. Nggak usah, aku bilang gitu. Jalan sendiri ke toilet. Padahal baru 10 menit habis lahiran. Iya. Ini emang kayaknya super mom ya dia ya, sampai 8,5 bulan masih nyanyi, kemudian habis melahirkan 10 menit kemudian dia langsung ke toilet sendirian. Nah, jangan salah, itu 8 bulan setengah masih naik pesawat, seharusnya nggak boleh dong. Masih Seharusnya naik nggak boleh. pesawat. Ini tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Coba artinya maksudnya segitu kamu kondisinya fisiknya. Fisiknya emang fitnya alhamdulillah seperti kuat itu ya. Oke. Nah, kalau orang tua sendiri gimana, ikut membantu nggak? Iya, pasti dong. Yang namanya aku anak bungsu, aku cuma 2 saudara. Terus mau melahirkan anak pertama, banyak masukan juga buat akunya juga, banyak ilmunya juga yang dikasih ke aku. Dan ya banyak pengalaman yang mereka kasih ke aku juga biar aku siap kondisi fisik dan mental dari dalam. Oke. Ada baby blues nggak kamu ngerasain? Yang nangis-nangis gitu ya. Kalau aku sih terus terang orang pertama aku ada baby blues banget. Aku kena banget. Kalau aku sih enggak sih, Kak. Alhamdulillah tuh. Karena kakak, mama standby ya. Ya juga, terus aku juga memang dianya ngerti ya dari hamil udah ngerti, akunya masih Iya. Oh, dokter. Alhamdulillah. Kejebak banget. Dokter, apa kabar dokter? Baik ya dokter ya. Silakan duduk dokter. Aduh, tapi emang ya lagi banjir di mana-mana dokter ya, lagi macet di mana-mana ya. Tapi terima kasih dokter sudah menyempatkan diri datang ke sini ya. Dokter, kita kan lagi bahas mengenai Dok, aus mungkin dok tadi dari Saya pikir dokter cepat langsung berenang. dokter gimana? Tadi lumayan macet juga ya dokter? Lumayan ya dok ya. Oke dokter, kita bahas aja pembahasan kita kali ini kan mengenai bayi prematur nih dokter nih. Aku sama Wulan lagi mikir nih kan, kenapa sih kok bisa ada kelahiran tidak sesuai dengan dunia gitu? Iya betul, itu kenapa dok? Ya, yang biasanya. Jadi kalau per definisi prematur sendiri, kalau bayi yang lahir kurang dari kehamilan 37 minggu. Jadi kan rata-rata orang lahir itu kan 37 minggu sampai 42 minggu. Nah, kalau di bawah itu kita bilangnya lahirnya prematur. Prematur ya. Mau nanya nih dokter, itu penyebab bisa Prematur. Prematur ya? kayak gitu? Apa Karena penyebabnya? penyebabnya? Banyak sih sebenarnya, dari faktor ibunya sendiri, dari faktor bayinya sendiri. Nah, itu bisa kontribusi untuk bayinya lahir prematur. Misalnya ibu yang pada saat stres misalnya, atau gizinya kurang bagus, ibu yang dengan infeksi, misalnya pada waktu kehamilannya, misalnya ibunya menderita hipertensi, kencing manis, atau misalnya infeksi saluran kencing, itu untuk berpotensi melahirkan bayi yang prematur. Atau dari bayinya sendiri, misalnya kan ada beberapa bayi yang memang cacat, misalnya kelainan kromosom atau cacat bawaan misalnya, itu juga bisa
lahir secara prematur. Oh gitu dok. Nah dokter, kalau misalnya ini dok, kalau bayi yang lahir prematur, kan biasanya suka yang kita tahu nih sebagai orang awam kan suka dibilang kan paru-parunya belum sempurna, gitu ya, diberi suntikan-suntikan gitu kan. Sebenarnya apa aja sih yang rentan terkena ke bayi prematur itu dok, selain tadi paru-paru itu? Iya, jadi memang bayi-bayi yang prematur itu memiliki angka kesakitan dan kematian yang lebih besar dibanding bayi yang cukup bulan, bisa 70%. Oh gitu dok, ya ampun. Bertahan hidupnya. Jadi tergantung juga dari berat lahirnya. Makin kecil bayinya lahir, gitu kan, ada yang lahirnya 1 kilo, ada yang 600, ada yang 800, jadi makin besar. Berarti nggak sampai sekilo dong dok? Nggak sampai, kecil banget, iya. Gimana, ya 600 gram gitu loh kan. Jadi itu makin besar untuk resiko terjadi kesakitan dan kematian pada bayinya gitu. Nah, jadi faktor-faktor yang bisa terjadi komplikasi pada bayi prematur itu, misalnya mulai dari persarafan, dia rentan terjadi perdarahan otak. Oh gitu. Kemudian matanya bisa buta karena akibat keprematuritasannya itu. Dari pernafasan yang seperti tadi Mbak bilang bahwa karena fungsi pernafasan belum sempurna, ada surfaktan namanya, itu yang membuat mengembang parunya kalau pada bayi prematur belum cukup diproduksi, sehingga untuk mengembang parunya menjadi lebih kecil resiko dibanding bayi yang sudah cukup bulan. Resiko anemia, resiko terjadinya infeksi, dan banyak penyebab faktor-faktor resiko yang terjadi akibat pada bayi yang lahir prematur. Banyak ininya ya, berarti banyak side efeknya. Efek-efeknya ya kalau bayi lahir ibaratnya sebelum waktunya ya gitu ya. Tapi dok, sebenarnya dok, kalau untuk bayi prematur itu sendiri kan tadi kan kamu cerita ya sampai ada temennya yang lahir bayi prematur 3 bulan dirawat 3 bulan. Itu kenapa dok? Tapi ada juga yang oke, cuma sebentar, oke, aman gitu kan. Tapi nanti doknya dibahas ya dok ya. Nah pemirsa, kita masih akan membahas lagi mengenai bayi prematur ini. Anda jangan kemana-mana ya, karena kami akan membahas setelah yang satu ini. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kali ini sudah ada dokter ahlinya nih ya, ada dokter Margareta yang akan membahas mengenai bayi prematur ya dok, kita bahasnya ya. Dan juga buat pemirsa yang mau ikutan langsung telepon sini boleh nanya mengenai bayi prematur di 021-515-5111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Nah sekarang kita langsung balik lagi ke dokter Margareta nih. Dokter, tadi kenapa kok ada bayi prematur yang lama sekali di inkubator dirawat ya, tapi ada juga yang nggak lama tapi udah boleh langsung pulang gitu? Ya, jadi sebenarnya tergantung dari yang tadi saya bilang juga. Ke usia kehamilannya, kemudian berat waktu dia lahirnya juga. Jadi bayi yang memang lahir di bawah 1.500 dengan bayi yang di atas 1.500 atau bayi yang di bawah 1.000 lahirnya yang sangat extremely berat badannya rendah sekali, itu pasti akan lebih banyak komplikasinya gitu. Kan bayi prematur kan 37 minggu ke bawah. Jadi ada yang lahir cuman sebenarnya 2.000 gram juga termasuk prematur juga, tapi pasti akan lebih besar angka survivalnya dibanding bayi yang lahir 1.000 gitu. Jadi itulah yang membuat dia kenapa ini di inkubator 1 bulan, yang ini nggak perlu inkubator atau inkubator sebentar. Dari kondisi gitu. si bayinya sendiri. Iya. Terus dok, saya mau nanya, terus kasih makannya itu seperti apa? Apakah langsung dari ASI? Apa mungkin dengan langsung gimana gitu? Ada susu khusus gitu ya buat bayi prematur gitu. Tetap aja sebenarnya walaupun dia prematur bisa kok tetap dapat ASI. Ya, cuma memang tadi balik lagi ke usia kehamilannya berapa. Kalau masih di bawah 32 minggu kan refleks hisapnya belum terlalu sempurna. Jadi memang kita nanti mungkin pakai alat bantu untuk makan, jadi selang gitu, dipasang selang supaya sampai dia mulai makin bertambah umurnya, jadi refleks hisapnya menjadi lebih baik. Oh itu ya, biasanya refleks hisapnya dok ya masih belum ada ya. Betul sekali, dan lagi kalau misalnya nyusu langsung kan effortnya lebih tinggi. Bayinya aja berat badannya belum cukup baik, sudah kayak dipaksa untuk menyusu langsung kan pasti kenaikan berat badannya menjadi lebih sulit dibanding kalau misalnya bayi yang sudah stabil, sudah makin tambah besar usia. Soalnya bayinya. kasihan banget kalau misalnya lihat bayi prematur gitu, udah kecil terus aduh banyak alat gitu loh, entah dimanapun gitu. Itu menunjang bayi itu sendiri ya. Iya betul. Oh ya dok, kalau misalnya bayi dilahirkan secara prematur, ada resiko nggak sih baik buat ibunya maupun buat si bayinya sendiri gitu? Jadi sebenarnya resikonya pasti akan lebih besar ke bayinya kan, karena kalau ibunya sendiri
ya cuma melahirkan istilahnya, tapi nggak sebesar komplikasi yang pada bayinya. Ya pada bayinya sendiri resikonya itu tadi kita bilang resiko anemi pastinya, resiko infeksi, resiko buat bayinya. Kemudian karena kan belum sempurna tuh fungsi fungsi imun sistemnya. Kemudian resiko untuk terjadi kuning, pernah tahu kuning yang wah kuning nih gitu kan. Nah itu lebih besar resiko karena fungsi hati pada bayi yang prematur itu belum terlalu sempurna. Kemudian resiko anemia, resiko perdarahan yang tadi saya bilang, terjadi perdarahan otak, resiko kebutaan akibat dari keprematuritasannya itu sehingga retinanya belum sempurna. Itu karena hidup orang tuanya juga nggak sehat. Ada ini nggak sih, Dok? Mungkin gaya hidup orang tuanya gaya hidup bisa mempengaruhi nggak sih untuk kejadian prematur? Betul sekali, memang sangat efeknya karena ibu yang tadi saya bilang, faktor resiko ibunya mungkin ibunya hipertensi atau ibunya kencing manis. Nah itu kadang-kadang bisa di-trigger karena akibat dari kehamilan atau ibunya infeksi. Misalnya pada waktu hamil itu ibunya kena infeksi infeksi kemih. Jadi banyak ya, jadi dari biasanya dari faktor orang tuanya. Keputihan juga bisa memacu prematuritasnya. Wah seru banget ya kita bahas mengenai bayi prematur nih pemirsa. Nanti kita masih akan balik lagi dan masih akan bertanya lagi dengan Dr. Margareta. Anda jangan kemana-mana, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, kita kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, dan sekarang kita masih akan membahas mengenai bayi prematur nih. Dokter, ini kan kita segmen akhir nih, Dok nih. Saya mau tanya nih, kalau pada usia berapa bayi prematur dikatakan aman nih tumbuh kembangnya sama mengejar dengan anak-anak yang lainnya? Sebenarnya mereka ada percepatan pertumbuhan kok. Nanti at the end sih sebenarnya bisa menyamai anak-anak yang lahir cukup bulan gitu ya. Dengan berat badan, lingkar kepala, panjang badan yang akhirnya nanti catch up. Ada fase kejar tumbuh. Nah makanya memang untuk nutrisinya sendiri karena dia bayi prematur dia tetap harus diberikan ASI sebenarnya. Karena kan kalau ASI itu bayi yang lahir prematur dengan lahir yang cukup bulan itu komposisi ASInya sendiri berbeda. Kandungan gizinya lebih banyak pada yang bayi prematur. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga biar nanti akhirnya pada hasil akhirnya bayinya nanti akan mengejar ketinggalan pada seperti bayi yang lahir cukup bulan. Jadi tetap berikan ASI ya pada bayi prematur ya. Oke. Gitu. Dokter, ini kan aku punya temen nih, dia ini anak pertama lahirannya cukup bulan. Iya. Kemudian yang kedua prematur di 7,5 bulan. Anak ketiganya prematur lagi, Dok. Ini apa ada kemungkinan kejadian berulang seperti ini atau gimana, Dok? Jadi ini kan masalah lahir prematur atau tidak ini kan bukan masalah genetis ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya yang tadi kita sebutin di awal bisa infeksi atau apa. Nah kalau misalnya waktu dia lahir prematur itu tidak dicari faktor triggernya, pencetusnya apa, kemudian dia sudah hamil lagi, ya bukan tidak mungkin nanti bayinya memang akan lahir prematur lagi gitu ya. Jadi memang pada waktu dia kejadian awal tuh udah dicari ini kenapa nih, apa masalah dari plasenta, dari ibunya atau memang bayinya ada yang bermasalah gitu, harus dicari sehingga kalau untuk next kehamilan lagi itu dia tidak terjadi lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan kayak gejala berulang ya ibaratnya gitu ya, tapi kalau udah diketahui penyebabnya dari yang awal kenapa prematur bisa dicegah di kehamilan selanjutnya ya. Iya betul. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, bayi prematur pun akan mengejar untuk tumbuh kembangnya ya, sama dengan bayi-bayi yang lahir cukup bulan ya. Betul. Mungkin dokter bisa memberikan tips nggak bagaimana cara menciptakan bonding nih dokter antara ibu dengan bayi prematur, karena kan bayi prematur udah di inkubator selang-selang, bondingnya gimana nih dok? Emang jadi sih memang kalau itu kita anjurin pada waktu dia masih dalam inkubator, ibunya juga selalu dekat dengan bayinya, berkomunikasi dengan bayinya. Kemudian kalau sudah memungkinkan, bayi sudah stabil, sudah nggak pakai selang-selang segala macam dan infus, tinggal untuk kecap berat badan, bayinya kita ajarkan untuk metode kangguru. Yang peluk ya, dipeluk ya. Pokoknya kemana-mana, misalnya ibunya mau masak, mau apa gitu, aktivitas gitu sehari-hari bisa dipeluk terus. Nanti pakai kayak alat gendong gitu khusus yang memang supaya bayinya jadi tetap selalu dekat di
ibunya gitu sebagai inkubator alami. Alami tapi yang paling dahsyat ya, Dok. Oke, dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menerjang kemacetan dan banyak nanti ya. Dan Kang Wulan, terima kasih banyak. Sukses untuk lagunya yang tadi geleng-geleng kepala tadi ya. Oke, pemirsa, ini waktunya kita untuk pamitan, dan jangan lupa besok kami masih akan kembali lagi Kinanti. Ingat, kita mulainya sekarang adalah jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan jangan lupa juga untuk membaca Peros Indonesia, karena di situ banyak sekali informasi menarik tentang tumbuh kembang anak. Tema besok kita adalah asam folat. Oke, sampai jumpa besok. Bye, selamat pagi.